Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu memohon Roh Kudus memimpin kami di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada hari ini dengan tema spiritualitas era digital. Amsal berasal dari kata Ibrani, mashal, yang artinya perumpamaan atau pepatah, yang mengungkapkan suatu prinsip atau pengamatan tentang perilaku manusia dari sudut pandang Allah. Amsal-amsal yang digubah untuk mengajar umat Allah dan khususnya kaum muda bagaimana hidup yang menyenangkan Allah, memiliki hidup yang berhasil dan berbahagia. Inti dari kitab Amsal adalah bagaimana seseorang mempunyai hikmat. Hikmat artinya bahwa hidup dan berpikir sesuai kebenaran, jalan, dan pola Allah. Bahwa apa yang dikatakan Allah itu satu-satunya standar hidup yang layak. Memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada memiliki emas dan perak dalam ayat bacaan tadi. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Sama seperti orang yang memperoleh kepandaian. Di sini bukan semata-mata persoalan kepandaian, melainkan kepandaian yang berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat 13 sampai 18 di sana diungkapkan kata-kata bahagia yang juga berarti diberkati. Orang yang memiliki hikmat, ia menjadi pohon kehidupan dan menjadi berkat. Ayat 19 sampai 20 dikatakan alasan mengapa hikmat Tuhan sangat penting bagi kehidupan manusia.
Karena dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dan dengan pengertian ditetapkannya langit, dan dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, awan menitikkan embun. Menurut Amsal, hikmat Tuhanlah yang membentuk dan menggerakkan alam semesta, bumi dan segala isinya. Maka untuk hidup di dunia ciptaan Tuhan ini, manusia membutuhkan tuntunan hikmat yang telah membentuk dunia, agar manusia tidak gagal memahami maksud Allah menciptakan manusia sebagai bagian dari alam semesta ciptaannya. Ketika Allah menciptakan alam semesta, semua ciptaannya adalah baik. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 10 dan seterusnya, dan pada ayat 31 diberi tambahan bahwa sangat baik apa yang Tuhan ciptakan. Kata baik di sini mengandung makna yang luas, yaitu nyaman, senang, bahagia, terbaik, menguntungkan, dan bisa juga kemakmuran. Penulis Amsal sangat yakin dan mengerti bagaimana memelihara hidup bahagia dengan mengajarkan bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan hidup. Karena sejak semula semua ciptaannya menjadi baik dan berbahagia. Oleh sebab itu mengutamakan hikmat Tuhan sebagai panutan hidup berarti menemukan jalan menuju kebahagiaan. Bukankah itu yang kita cari di dunia ini, Bapak Ibu? Kebahagiaan, keberhasilan ya dalam kehidupan. Dan Amsal mau mengatakan bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu menjadi baik, ya, bahkan sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penggunaan teknologi media sosial membuat pengetahuan agama tidak hanya diketahui oleh pendeta atau para ahli teologi, tetapi dapat dipelajari oleh orang awam atau jemaat pada umumnya. Elizabeth Dresser memberikan gambaran mengenai gereja di Texas ya, saat sedang mengadakan ibadah untuk anak-anak. Mereka diberikan MP3 player ya, yang digunakan untuk mendengarkan Injil dengan bahasa anak-anak. Dan hal ini mempermudah anak-anak untuk mengerti arti dan maksud dari Injil. Bapak Ibu Saudara, Paus Paulus ke-6 pernah menyampaikan terima kasih kepada teknologi, kepada teknik-teknik yang begitu mengagumkan. Hidup manusia telah mengambil dimensi-dimensi baru, ruang dan waktu telah ditaklukkan, dan manusia menjadi warga negara dari dunia yang membagikan dan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang paling baru dan langsung dapat dilihat oleh seluruh bangsa. Media komunikasi sosial sangat berjasa ya, menurut Paus Paulus ke-6. Paus mau mencoba untuk melihat perkembangan teknologi secara positif. Artinya Allah memberikan manusia akal yang dapat digunakan untuk mengembangkan pikiran dalam berkreasi mengembangkan media komunikasi. Pada tahun 2000-an, media komunikasi semakin memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan. Dengan munculnya internet, lahirlah era baru, era digital.
yang bukan hanya sebagai kebutuhan tetapi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri penanda era digital yaitu revolusi 4.0 adalah hadirnya aliran megadata atau big data dan pemanfaatan dalam ruang media sosial. Injil adalah kabar baik, ya, kabar sukacita yang mutlak harus diberitakan. Injil perlu hidup terlebih dahulu dalam ruang mental atau pikiran, kemudian masuk dalam ruang spiritual atau hati sebelum dibagikan ke media sosial. Bacaan kita menekankan bahwa hikmat dari Allah adalah big data yang sesungguhnya. Sebuah megakarya yang luar biasa sejak alam semesta ini diciptakan. Oleh sebab itu hikmat Allah perlu dan harus memenuhi ruang-ruang digital dengan hikmatnya. Kita terhubung dengan sumber ilahi yang yaitu Allah yang Maha Besar. Bahwa di dalam ruang-ruang online Allah yang harus semakin besar dan kita semakin kecil. Begitu dikatakan oleh Injil Yohanes. Bapak Ibu Saudara, di luar hikmatnya kita hanya menghadirkan informasi sampah. Misalnya kita menjadikan media sosial untuk menghancurkan kehidupan orang lain, membuli dan sebagainya. Orang percaya harus berhati-hati menggunakan media sosial, Facebook, ya, Twitter dan sebagainya. Sehingga apa yang diberitakan tidak membuat gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus terpecah-pecah. Karena Bapak Ibu ketika kita berbicara di Facebook, menulis di Facebook atau WA dan sebagainya, karena tidak berjumpa, kita tidak mengetahui dengan jelas ya bagaimana cara menyampaikan ya, sehingga terjadi kesalahpahaman membaca ya atau mengetahui maksud dari seseorang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 telah mengoreksi pola hidup dan perilaku manusia dalam berbagai segi kehidupan. Kita melihat bahwa orang-orang pada saat ini sangat mengutamakan telepon genggam, ya, komputer dan sebagainya. Teknologi informasi dan yang lain-lain yang saat ini sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan hidup. Tetapi apakah kita pernah bertanya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah bahwa Tuhan Yesus harus menjadi yang pertama dalam kehidupan kita? Ya. Katanya orang, kalau kita pergi ya keluar rumah atau datang ke gereja, kita lupa membawa Alkitab, ya mungkin kita akan biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita lupa bawa handphone, ya kita akan kembali untuk mengambil handphone. Seolah-olah handphone menjadi sesuatu yang sangat berarti. Bangun tidur yang kita lihat adalah handphone, ya. Mau tidur juga lihat handphone, ya. Terkadang kita lupa bahwa kitalah yang harus menguasai handphone, bukan handphone yang menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oma opa yang beribadah di rumah, dengan hikmat Tuhan kita juga mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah pada saat ini, di mana usia yang lanjut tidak bisa hadir di gereja, ya, dan harus beribadah di rumah.
Dunia digital memiliki dua sisi manfaat secara positif dan negatif. Sisi positif tentu jika dimanfaatkan bagi kebaikan dan mendukung kehidupan sesama semua orang dengan benar akan menjadi baik. Sedangkan sisi negatif ketika media sosial di era digital digunakan sebagai instrumen untuk menyakiti orang lain atau menyebarkan konten yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita bisa melihat bahwa dunia komunikasi media sosial yang hadir dalam kehidupan kita bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Kita bisa mendengar khotbah dari berbagai gereja ya, ataupun yang saat ini sedang terkenal ya, evangelis yang luar biasa yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi mari kita melihat bahwa apakah dengan khotbah-khotbah online yang telah kita dengar telah mengubah karakter hidup kita, membuat hidup kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Ataukah kita hanya mendengar khotbah-khotbah itu untuk memuaskan pengetahuan kita, ya? Kehidupan spiritual yang tidak dibangun, ya, dengan takut akan Tuhan. Amsal mengatakan, ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita ingin mendapatkan hikmat Allah? Seperti Raja Salomo yang banyak mengubah amsal-amsal ini. Dia tidak meminta kekayaan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 10, di sana dikatakan, Salomo meminta, berikanlah kepada hambamu hati yang paham menimbang perkara, untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan ayat 10 dikatakan, adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta yang demikian. Bapak Ibu Saudara, Allah berkenan ketika orang percaya sungguh-sungguh mencari dan memohon hikmat rohani, hati yang paham untuk kehidupan ini. Yang pertama-tama kita lakukan dalam era digital pada saat ini, yaitu membiarkan Tuhan yang pertama-tama hadir dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Hikmat Tuhan diberikan kepada mereka yang mencari, yang terus berkomunikasi dan memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga dapat mencari apa yang Tuhan inginkan, kebaikan, ya, berkat, kebahagiaan hidup yang pertama-tama berasal dari Allah. Oleh sebab itu, carilah Tuhan yang mempunyai kehidupan itu. Tuhan memberkati. Amin. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.